Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tugas besar dari algoritma pemrograman dan struktur data, yaitu membuat sistem kuis menggunakan Tkinter Python dari kelompok 8 dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Pak Tirta Setiawan. Nah, anggota kelompok ini ada 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Ginda Fajara Dimarpaung. Kemudian ada Haikal Francisco Simbolon, ada Aditya Taufik Koroman, ada Feby Angelina, dan ada Fabiola Teresa Putri. Berikut ini ada overview dan tujuan dari project yang dibuat. Di sini kami menggunakan Python dan library Tkinter, menyediakan fitur login, manajemen soal, kuis, pencatatan skor. Kemudian tujuannya itu menggunakan struktur data untuk manajemen soal dan pencatatan skor, memberikan pengalaman dalam aplikasi kuis. Selanjutnya yang kedua itu meningkatkan pemahaman tentang penerapan GUI dengan Python. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi kuis menggunakan Python dan Tkinter yang memudahkan interaksi pengguna. Yang keempat, menyediakan fitur untuk pengelolaan kuis. Next itu ada flowchart. Kemudian di flowchart ini dimulai dari menu window, page window. Jika belum memiliki akun, maka lanjut ke pendaftaran terlebih dahulu. Masukkan username, password, dan role. Role-nya itu ada admin dan peserta. Kemudian divalidasi dan registrasi. Jika valid, maka lanjut data user tersimpan. Jika tidak, akan muncul pesan error. Valid, maka bisa langsung login. Jika sudah login, lanjut ke cek role-nya admin atau peserta. Jika menjadi admin, maka dia akan ke page admin dashboard yang terdiri dari 4 menu, yaitu hasil dari nilai kuis, tambah form pertanyaan, edit pertanyaan, hapus form pertanyaan. Selanjutnya ada peserta, akan langsung menuju ke kuis, akan menampilkan pertanyaan, kemudian akan ada pengiriman jawaban. Jika benar akan menambah skor, jika tidak benar maka tetap lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan tidak ada skor. Dan endingnya yaitu akan menampilkan skor. Next, kita masuk ke dalam kode program. Selanjutnya kita masuk ke codingan. Di sini kita mulai dari manajemen filenya. Nah, di manajemen filenya ini ada folder assets data source. Nah, di sini manajemen filenya saya buat karena latar belakang dari pemrograman JavaScript yang buat saya sering melakukan ini gitu. Jadi di aset ini biasanya ada file gambar PNG atau JPG ataupun bisa juga video yang akan digunakan dalam pemrograman. Nah, pada program ini kami hanya menggunakan satu aset aja, yaitu gambar ini yang akan digunakan untuk page login check-in-nya. Selanjutnya kita masuk ke folder data. Di folder data ini ada tiga data, yaitu data user. Nah, data user ini terdiri dari username, password, sama role-nya. Role-nya itu admin apa peserta. Nah, di sini kami menggunakan struktur data dictionary. Selanjutnya, kita akan masuk ke file yang kedua, yaitu question, dengan format filenya itu JSON. Yang sebelumnya itu formatnya yaitu text. Nah, di sini kami menggunakan ada question untuk pertanyaannya, option untuk pilihan, kemudian ada correct option itu adalah skor dari pertanyaan tersebut. Di sini kami menggunakan struktur data list, dictionary, sama list untuk optionnya juga. Next, kita akan lanjut ke result JSON. Ini data hasil dari pengerjaan kuis.
sama juga struktur data yang digunakan yaitu dictionary sama list. Selanjutnya kita akan masuk ke source atau source code, yaitu program utama. Tapi sebelum itu kita akan ke requirement text ini, yaitu berisi package yang digunakan atau library yang digunakan untuk pembuatan program ini. Jadi dengan ini pengguna yang ingin menggunakan program ini dapat langsung menginstal library dengan pip install. Setelah program di-clone, dapat langsung pip install requirement txt. Maka otomatis akan menginstal semua package yang digunakan pada program ini. Selanjutnya kita akan masuk ke program utama. Di sini ada 4 library yang digunakan, yaitu Tkinter, bcrypt, JSON, sama OS. From Tkinter import bintang ini artinya dari Tkinter kita akan memasukkan semua pustakanya ke dalam program ini. Kemudian dari Tkinter kita akan menggunakan message box, yaitu sebuah fungsi untuk memberikan pesan dalam program kita nanti. Kemudian ada import bcrypt, package yang digunakan untuk keamanan password. Jadi package ini menggunakan algoritma bcrypt yang cara kerjanya itu seperti menambahkan salt dan menggunakan teknik hashing untuk menambahkan password. Kemudian ada import JSON, ini akan membaca file JSON yang kita gunakan pada data. Kemudian ada import OS ini akan digunakan dalam program ini untuk manajemen file atau folder. Nah, ini tuh dapat teman-teman pelajari di sini. Ini untuk OS tadi kita akan menggunakan OS MacDirs untuk create directory recursive, sama OS Pet Exist untuk jika ini untuk mengecek data dari folder itu apakah udah ada apa belum. Jika belum ada, maka akan dibuat menggunakan sintaks ini. Nah, selanjutnya kita akan menginisialisasi variabel data file, itu adalah data username, dan question file adalah data pertanyaan. Nah, berikutnya sebelum masuk ke lebih jauh, perlu teman-teman ketahui bahwa Tkinter ini dikatakan juga dapat multi-page. Artinya itu dalam program ini, fungsi atau kelas yang kita buat itu dapat mendefinisikan satu page. Nah, itu dapat teman-teman pelajari juga di dokumentasinya, ataupun referensi yang saya gunakan itu ada di sini, di medium.com. Di bagian multi-page setting, teman-teman dapat baca sendiri. Next, kita akan lanjut ke fungsi hash password. Nah, di fungsi hash password ini kita menggunakan bcrypt, yaitu dengan bcrypt hashpw. Artinya di sini dia akan mengubah password yang dibuat menjadi bit di sini. Kemudian bcrypt itu juga akan memberikan salt. Salt itu semacam ini, teman-teman, semacam ini, sehingga passwordnya itu tidak terlihat. Agak susah untuk keamanan lah. Oke, habis itu untuk selanjutnya ada devcheck password. Devcheck password ini adalah fungsi untuk mengecek password yang telah dibuat tadi. Kita menggunakan pustaka bcrypt tadi, dia akan mengecek apakah password yang di input itu sama dengan password yang ada dalam datasheet tadi yang udah di hashkan. Jika true, maka program akan lanjut
Maksudnya jika true maka akan dapat masuk gitu ya, masuk ke program berikutnya. Jika false maka akan ada tampilan error atau password salah. Selanjutnya yaitu ada fungsi load data user. Di sini dev load data user ini untuk membuka file dari data username tadi yang sudah didaftarkan dalam bentuk ini, dalam mode ini, kemudian akan bentuk file JSON. Program akan membaca file tersebut dalam JSON. Nah, di sini kami menggunakan teknik error handling agar program tersebut tidak mengalami crash ataupun error sehingga menyebabkan program berhenti berjalan. Selanjutnya yaitu ada devset user, ini untuk menyimpan user yang ada di menu register nanti. Selanjutnya ada fungsi untuk load data soal. Ini akan tersimpan di question file atau di data question JSON. Nah, dengan fungsi ini, dev load question ini akan membuka question JSON tadi dalam mode R ini dan akan dibaca dalam file JSON. Di sini juga kami menggunakan teknik error handling agar program itu sama, tidak akan mengalami crash yang dapat menyebabkan program berhenti berjalan. Sehingga perlu menggunakan teknik ini. Selanjutnya ada dev save question, ini untuk menyimpan pertanyaan dan menyimpannya ke dalam question JSON tadi. Selanjutnya nanti akan ada fungsi register signup ini yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pembuatan sistem sign up, sign in, dan admin dashboard pada program Python. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ini merupakan program untuk kita membuat sistem sign up pada Python. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat sistem sign up ini adalah kita deklarasikan dulu fungsi sign up-nya dengan dev sign up underscore Windows. Nah, jadi uh, sign up underscore Windows ini merupakan fungsi untuk membuka jendela baru untuk proses pendaftaran pengguna. Kemudian kita ke kode selanjutnya yaitu ada dev register. Untuk dev register ini adalah didefinisikan dari fungsi sign up underscore window. Nah, jadi fungsi register ini kita gunakan untuk menangani validasi dan pendaftaran pada pengguna baru. Kemudian untuk username, bagian kode username, password, dan role ini merupakan variabel yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan data yang diambil dari input pengguna di form. Nah, kemudian kita masuk lagi ke kode selanjutnya. Ini ada if not username or not password or not role. Nah, di kode ini validasi input akan dilakukan jika salah satu kolom kosong, ini ya teman-teman, jika salah satu kolom kosong akan ditampilkan dan proses pendaftaran akan dihentikan. Kemudian kita masuk ke bagian users. Nah, di kode ini, di bagian kode ini, fungsi load users ini untuk memuat data pengguna yang sudah terdaftar dari file. Kemudian, untuk if username in users, kemudian message box. Jadi untuk bagian kode yang ini ya teman-teman. Nah, ini jika username yang kita masukkan sudah ada dalam data pengguna, pesan kesalahan akan muncul. Ini teman-teman, pesan kesalahan akan muncul dan proses dihentikan. Username sudah terdaftar, ini pesan errornya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk hash password, hash underscore password, kode bagian yang ini
Jadi, pada kode ini, password pengguna diubah menjadi format hash guna untuk untuk meningkatkan keamanan. Jadi, kode ini gunanya untuk meningkatkan keamanan password pada pengguna. Oke, kemudian untuk bagian yang ini, kode yang ini itu eh, jadi untuk kode yang ini data pengguna baru ditambahkan ke daftar pengguna lalu disimpan ke file menggunakan save users. Nah, jadi ini gunanya untuk menyimpan data pengguna teman-teman pakai fungsi save users. Kemudian untuk bagian selanjutnya, kode selanjutnya itu kita message box lagi, ada message box. Kemudian ada fungsi sign up dot destroy. Nah, ini gunanya uh, jadi pada kode ini pesan sukses akan ditampilkan dan jendela sign up akan ditutup. Oke, kemudian untuk bagian kode yang ini sign up.title, sign up.state, sign up.configure itu uh, merupakan baris yang membuat jendela baru dengan judul sign up dan ukuran yang diatur menjadi layar penuh. Jadi ini juga mengatur ukuran ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian kode yang ini. Ini berkaitan dengan image teman-teman, image gambar. Nah, jadi pada bagian kode ini gambar dimuat dari file assets, kemudian diubah ukurannya, lalu ditampilkan di sebelah kiri jendela layar. Oke, kemudian kita masuk kembali ke kode selanjutnya. Ini ada frame. Nah, kode yang ini. Jadi, frame ini dibuat untuk mengatur elemen form di sebelah kanan jendela. Oke. Jadi, frame ini gunanya untuk mengatur elemen form teman-teman. Nah, ini kita atur di sebelah kanan jendela. Kemudian ada heading. Nah, fungsi heading ini merupakan label berisi teks sign up yang ditambahkan sebagai judul pada form. Oke, kemudian kita masuk ke kode selanjutnya. Ini ada label user underscore entry. Nah, di kode ini, label dan kotak input untuk username ditambahkan ke form. Kemudian selanjutnya, kita ada pass underscore entry. Nah, di sini, di bagian ini, uh, label dan kotak input untuk password ditambahkan. Kemudian, password akan ditampilkan sebagai tanda bintang untuk menjaga privasi. Oke. Kemudian, untuk bagian selanjutnya, di bagian kode selanjutnya ini ada role teman-teman, fungsi role. Nah, di sini pengguna dapat memilih peran mereka sebagai admin atau peserta melalui menu drop down. Kemudian untuk bagian button ini, kode ini merupakan tombol register yang ditambahkan dan gunanya untuk memanggil fungsi register setelah diklik. Gitu. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai sistem sign up, sekarang kita masuk ke sistem sign in. Nah, jadi di sistem sign in ini adalah sistem yang bertanggung jawab untuk proses login pengguna. Nah, jadi untuk pembuatan sistem sign in pada Python, itu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu fungsinya, kita ketikkan dev sign in underscore Windows, hampir sama teman-teman kayak yang sign up tadi. Nah, jadi fungsi sign in underscore window ini merupakan fungsi yang mendefinisikan jendela sign in atau login
Jadi pada fungsi ini bertujuan untuk menampilkan jendela sign in agar pengguna dapat masuk ke sistem. Nah, kemudian eh, kita ketikkan kembali dev login. Nah, fungsi login ini eh, gunanya untuk menangani proses verifikasi username dan password. Atau lebih jelasnya, dev login ini merupakan subfungsi yang digunakan untuk menangani proses validasi login setelah pengguna selesai mengisi formulir yang tersedia. Kemudian di sini ada username dan password. Nah, di bagian kode ini merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan input dari kotak teks yang diisi pengguna. Oke, kemudian kita masuk ke users dengan fungsi load underscore users. Nah, di bagian kode ini, kita memanggil fungsi load underscore users untuk memuat data pengguna yang sudah terdaftar dari file pada database. Nah, kemudian untuk bagian kode yang ini, if username not in users or not, kemudian ada check underscore password. Nah, di bagian kode ini, kita akan memverifikasi apakah username yang dimasukkan terdaftar. Jika username tidak ditemukan dalam data atau password yang dimasukkan tidak cocok, maka akan muncul pesan kesalahan dan proses login akan dihentikan. Untuk pesan kesalahannya, ini ya teman-teman, username atau password salah. Nah, ini untuk pesan kesalahan. Oke, kemudian kita masuk ke kode selanjutnya. Ini ada role. Nah, di bagian kode ini, kita akan mengambil informasi peran atau role pengguna dari data yang dimuat sebelumnya. Oke, next kita masuk ke bagian message box. Nah, di sini, di bagian kode ini, kita akan akan mengidentifikasi ketika validasinya berhasil, pesan sukses akan ditampilkan. Jendela sign in ditutup dan pengguna diarahkan ke jendela berikutnya berdasarkan peran mereka. Nah, oke, jadi di bagian ini kita mengidentifikasi ya teman-teman, apakah pesannya sukses atau pesannya tidak sukses. Nah, jadi di bagian ini ketika pesannya sukses, itu jendela sign in akan ditutup. Nah, dan pengguna akan diarahkan ke jendela berikutnya berdasarkan peran mereka sebagai admin atau sebagai peserta. Nah, kemudian untuk bagian bagian kode kode if role sampai dengan quiz underscore window, ini merupakan kode jika pengguna memiliki peran admin, maka fungsi admin underscore window akan dipanggil. Untuk pengguna lain, fungsi quiz underscore window akan dipanggil. Jadi ini untuk pengguna sebagai admin, kalau yang dipanggil quiz underscore window, ini merupakan peserta. Nah, oke, kemudian kita next ke bagian selanjutnya. Nah, di kode ini kita membuat jendela utama sign in dengan latar belakang putih dan ukuran layar penuh. Jadi kode ini merupakan kode untuk membuat jendela utama sign in ya teman-teman. Kemudian untuk bagian kode yang nah ini sama kayak bagian sistem sign up, ini berkaitan dengan image gambar. Nah, jadi di bagian kode ini, gambar dimuat dari direktori assets, diubah ukurannya, dan ditampilkan pada sisi kiri jendela. Nah, jadi nanti output yang dikeluarkan pada kode ini akan ditampilkan gambar pada sisi kiri jendela. Nah, kemudian untuk frame, nah bagian kode nah jadi di bagian kode ini yaitu frame digunakan untuk mengelompokkan elemen formulir dari sisi kanan jendela. Oke. Kemudian kita masuk ke heading. Nah, di heading ini label dengan teks sign in ditampilkan dengan judul formulir. Kemudian untuk
label user underscore entry dot tag ini eh, label dan kotak input untuk username ditambahkan ke formulir. Kemudian untuk label pass underscore entry dot tag ini label dan kotak input untuk password ditambahkan. Kemudian password akan ditampilkan dalam format untuk menjaga privasi dengan format bintang untuk menjaga privasi. Kemudian untuk bagian button, nah tombol sign in di bagian ini, di bagian kode ini, tombol sign in yang ditambahkan akan memanggil fungsi login saat diklik. Oke, kemudian yang terakhir yaitu sign in dot main loop. Nah, kode ini merupakan eh, kode yang berfungsi untuk memastikan jendela tetap berjalan sampai pengguna menutupnya. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke sistem admin Windows. Nah, jadi di sistem admin Windows ini merupakan sistem yang merupakan inti dari setiap aplikasi yang ada di sini. Nah, jadi di admin Windows ini kita punya fitur seperti melihat hasil ujian, kemudian menambahkan soal, mengedit, dan menghapus soal. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat sistem admin Windows ini, pertama kita harus mendeklarasikan dulu fungsinya dengan dev underscore admin Windows. Nah, jadi di bagian fungsi ini eh, digunakan untuk menampilkan admin dashboard, di mana admin dapat melihat hasil ujian, menambah, mengedit, dan menghapus soal. Kemudian langkah selanjutnya ini ada dev clear underscore write underscore frame. Nah, jadi di bagian kode ini, oke, okay, ini merupakan uh, fungsi untuk menghapus semua elemen di dalam frame kanan agar dapat digunakan kembali saat mengganti konten. Nah, kemudian eh, kita masuk ke kode yang selanjutnya. Nah, jadi di bagian kode yang ini, dev view underscore result. Nah, jadi di bagian ini, eh, nah, di bagian ini kita dapat melihat hasil ujian. Selain itu, dengan fungsi load underscore result ini, kita juga dapat membersihkan frame kanan dan memuat data hasil ujian. Oke. Kemudian, kita masuk ke bagian kode selanjutnya. Ini ada if not result. Nah, jadi di bagian kode ini, jika data hasil ujian kosong, maka akan ditampilkan pesan belum ada hasil ujian. Ini ya teman-teman pesannya, ini untuk pesannya. Oke. Jadi ketika nggak ada data hasil ujiannya, maka output yang dikeluarkan adalah pesan yang berbunyi belum ada hasil ujian. Kemudian untuk kode selanjutnya, ini ada sorting data hasil ujian. Nah, jadi di bagian ini, di bagian kode ini, oke, kita dapat mengurutkan hasil ujian berdasarkan skor dari skor yang tinggi ke skor yang rendah. Nah, jika terjadi kesalahan, pesan kesalahan akan ditolak dari konsol, pesan kesalahan akan ditolak di konsol dan ditampilkan pada pengguna. Oke. Kemudian pada yang selanjutnya, nah di sini bagian ini kita akan menampilkan hasil. Nah, oke teman-teman, jadi di bagian kode ini kita akan menampilkan daftar hasil ujian yang sudah diurutkan dalam format. Oke. Untuk bagian selanjutnya, ini ada def at question, yang artinya kita dengan menggunakan fungsi ini kita bisa menambahkan soal. Nah, di bagian kode yang ini eh, kita juga dapat membersihkan frame kanan dan menampilkan form untuk menambahkan soal baru. Dan kemudian ada eh, fungsi save new question ya teman-teman. Nah, jadi di bagian kode yang ini, oke, nah di bagian kode ini
Data soal baru dapat disimpan ke dalam daftar soal menggunakan save question, menggunakan fungsi save question yang ini. Jadi dengan fungsi ini kita dapat menyimpan soal baru. Ketika pesan sukses, pesannya akan ditampilkan setelah proses selesai. Setelah itu, kita masuk ke bagian ini teman-teman, kita masuk ke bagian form input. Nah, di bagian ini, admin dapat mengisikan pertanyaan sebanyak 4 opsi jawaban, dan indeks opsi yang benar itu dengan rentang 0 sampai dengan 3. Oke. Kemudian, untuk kode selanjutnya, ada dev edit question. Nah, di fungsi dev edit question ini, kita bisa mengedit soal. Oke, teman-teman. Jadi, di fungsi ini, di bagian ini, kita juga dapat membersihkan frame sebelah kanan dan memuat daftar soal menggunakan fungsi load question, load underscore question. Nah, oke. Kemudian untuk bagian yang label, kemudian index underscore entry, ini merupakan kode yang kita gunakan ketika admin diminta memasukkan indeks soal yang diinginkan untuk diedit. Oke, kemudian kita masuk ke kode selanjutnya. Ini ada def load underscore question. Nah, di sini kita bisa memuat soal. Nah, oke, teman-teman, di bagian fungsi yang ini, jadi pada kode ini indeks-indeks soal yang divalidasi. eh, jadi dari indeks-indeks soal yang divalidasi, kita bisa memastikan bahwa indeks berada dalam rentang yang valid. Oke. Kemudian ada question underscore var. Nah, jadi di kode bagian kode ini sampai dengan ini merupakan form untuk mengedit soal. Jadi dengan menggunakan kode ini, kita bisa menampilkan soal dan opsi yang dapat diedit oleh admin. Oke, kemudian kita next ke kode selanjutnya. Ini ada dev save underscore edit. Dev save underscore edit sampai dengan nah, jadi di bagian ini kita bisa menyimpan setiap perubahan soal yang kita lakukan. Nah, jadi eh, bagian kode ini kita bisa menyimpan perubahan dari daftar-daftar soal yang kita buat. Kemudian di sini ada kode fungsi def delete underscore question. Nah, jadi di bagian kode ini teman-teman kita bisa membersihkan frame kanan dan menampilkan form untuk menghapus soal berdasarkan indeks yang ada. Jadi fungsi ini kita gunakan untuk membersihkan frame dan membersihkan soal dengan indeks yang ada. Kemudian untuk kode selanjutnya ini ada def confirm underscore delete. Nah, jadi di bagian kode ini merupakan uh, bukti konfirmasi bahwa kita telah menghapus kodenya. Uh, bahwa kita telah... Jadi di fungsi ini soal dihapus dari daftar soal menggunakan fungsi pop. Kemudian eh, ketika pesan sukses, pesannya akan ditampilkan jika proses berhasil. Oke. Next, kita ke bagian kode selanjutnya. Jadi di bagian uh, admin ini, teman-teman, nah ini merupakan jendela admin dashboard. Jadi dengan tampilan kode seperti ini merupakan jendela admin dashboard yang kita gunakan untuk membuat jendela utama untuk si admin dashboard tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke kode selanjutnya. Ini ada
left underscore frame, artinya ini kode ini merupakan frame menu kiri. Jadi dari bagian kode ini sampai dengan ini merupakan eh, frame menu kiri, frame menu yang ada pada bagian kiri. Oke. Untuk bagian kode selanjutnya ini ada button. Nah, oke. Di sini kita bisa membuat menu di sisi kiri dengan tombol untuk masing-masing fungsi admin. Oke. Kemudian eh, selanjutnya kita masuk ke kode right frame. Nah, di sini merupakan frame konten atau frame menu di bagian kiri. Nah, di bagian kode ini, jadi sekarang kita masuk ke bagian uh, write content frame dengan fungsi write underscore frame. Nah, bagian kode ini merupakan frame konten di bagian kanan. Nah, jadi teman-teman pada fungsi ini frame frame bagian kanan akan menampilkan konten berdasarkan fungsi yang dipilih oleh admin. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian yang akhir. Ini ada fungsi admin dot main loop. Nah, di bagian ini kita akan menjalankan aplikasi agar jendela admin tetap aktif. Oke. Sekian teman-teman untuk penjelasan mengenai sistem sign in, sign up, dan admin dashboard. Oke. Baik, saya akan lanjutkan. Sebelumnya saya Haikal Fasih kesimpulan dengan ujung NIM 106 akan menjelaskan bagian admin window. Nah, untuk fungsi dev admin window ini itu untuk membuat fungsi utama untuk mengatur tampilan dashboard admin menggunakan perangkat printer. Nah, selanjutnya untuk fungsi dev clear right frame. Fungsi ini membersihkan semua widget dari dalam right frame sebelah kanan. Nah, untuk fungsi for widgets in right frame dan ini yang saya blok. Ini untuk mengembalikan daftar semua elemen anak yang berada dalam file. Dan untuk widget destroy ini itu untuk menghapus setiap elemen dan file. Selanjutnya untuk fungsi develop result. Tujuannya itu untuk membuat data hasil ujian dari file JSON yang tersimpan. Untuk file path ini untuk lokasi file tempat data ujian disimpan. Nah, untuk fungsi try yang ini untuk membuka file result JSON dalam mode baca atau AR mau dibaca AR yang ini dan membuat datanya menggunakan JSON load. Nah, selanjutnya untuk fungsi if ini untuk memvalidasi data, memastikan bahwa data adalah list dan setiap elemen dalam list adalah dictionary gitu. Nah, selanjutnya untuk else yang ini jika tidak valid menampilkan pesan kesalahan di konsol dan mengambilkan list kosong. Selanjutnya untuk fungsi except ini yang ini penanganan file yang tidak ditemukan, menampilkan pesan jika tidak terdapat file pada ini. Untuk fungsi except yang kedua ini itu penanganan format JSON yang tidak valid, menampilkan pesan jika file tidak bisa di parse sebagai JSON. Selanjutnya untuk fungsi dev view result. Pada ini kode yang saya blok ini untuk membersihkan frame kanan sebelum menampilkan data baru. Nah, untuk result load dan print
yang ini, yaitu untuk membuat hasil ujian menggunakan result dan mencetak hasil yang dibuat ke konsol untuk debugging. Selanjutnya untuk fungsi if yang ini, fungsi if ini jika ada hasil ujian kosong menampilkan pesan bahwa belum ada hasil. Untuk fungsi try yang ini, masa blok mengurutkan data diurutkan berdasarkan nilai skornya dari dengan urutan menurun, dan jika skor tidak ada, nilai defaultnya yaitu 0. Untuk fungsi except yang ini, yaitu jika ada kesalahan mengurutkan data, menampilkan pesan error pada konsol dan layar. Pada selanjutnya ada label yang ini, label tag frame, yaitu untuk membuat judul hasil ujian yang ini. Nah, teks aja. Untuk selanjutnya untuk for IDX yang saya blok ini, yaitu untuk menampilkan data iterasi setiap hasil yang telah diurutkan dan menampilkan indeks, nama pengguna, dan skor. Selanjutnya yaitu fungsi yang selanjutnya def add equation, yaitu membersihkan frame kanan sebelum menampilkan form untuk menambahkan soal. Jadi fungsi ini lebih tepatnya untuk penambahan soal. Nah, dan membuat pada label yang ini, itu untuk membuat untuk judul tambah soal. Selanjutnya untuk fungsi def save a new question. Untuk yang question ini untuk mengambil teks dari soal input, dan ini option. Nah, option ini untuk mengambil opsi jawaban dari input. Nah, untuk itu mengambil indeks jawaban yang benar dari input. Nah, untuk yang ini, sebentar, yang ini, yang saya blok question sama question itu membuat semua soal yang ada, menambahkan soal baru ke dalam list dan menyimpan kembali. Nah, untuk yang terakhir ini, message box saya blok ini, itu menampilkan pesan sukses dan membersihkan frame. Selanjutnya elemen input soal. Bentar, pada yang saya blok ini. Nah, untuk label ini membuat judul pertanyaan, dan untuk kedua ini question entry ini, yaitu untuk menyebutkan untuk teks soal. Selanjutnya option entries. Ini input untuk keempat opsi jawaban. Setiap input disimpan dalam list opsi dalam list option entries. Selanjutnya untuk ini pada label ini untuk menunjukkan bahwa jawaban kita benar atau salah. Nah, ini jawaban benar. Terus untuk correctnya itu correct option, yaitu untuk input untuk indeks jawaban benar. Untuk yang button yang ini, nah ini itu untuk tombol untuk menyimpan soal baru. Selanjutnya yaitu fungsi def edit equation, yaitu untuk mengedit pertanyaan. Pada fungsi ini clear right frame ini yaitu untuk frame untuk membuat konten baru. Pada loop equation ini untuk membuat daftar soal dan statusnya, dan untuk membuat label dan input untuk meminta admin memasukkan indeks soal yang ingin diedit. Jadi untuk develop equation, fungsi ini
memvalidasi apakah memvalidasi indeks, mengecek apakah indeks valid 0 hingga panjang soal atau 0 hingga 3. Jika tidak valid, menampilkan pesan kesalahan. Untuk yang bagian ini ya, nah yang ini, yaitu text input untuk mengubah teks soal diisi dari awal dari equation. Untuk option file, opsi jawaban membuat 4 opsi untuk setiap pilihan jawaban. Untuk correct so far, yaitu input angka untuk menentukan indeks jawaban benar dari range 0 hingga 3. Seterusnya pada fungsi def save edit yang ini. Nah, fungsi save edit ini yaitu untuk menyimpan perubahan pada pertanyaan yang dia input dari admin. Untuk opsi jawaban memperbarui masing-masing opsi, dan untuk bagian jawaban benar memperbarui indeks jawaban benar, dan untuk menyimpan data file menggunakan save equation. Selanjutnya langsung aja kita ke fungsi selanjutnya, yaitu def delete equation yang ini, yaitu clear right frame ini, yaitu untuk menghapus konten lama dari right frame. Terus membuat input untuk meminta indeks soal yang akan dihapus. Untuk fungsi kedua yang ini def convert delete, yaitu untuk memvalidasi indeks, mengecek apakah indeks valid. Nah, untuk menghapus soal juga menggunakan fungsi pop, dan menyimpan ulang file dengan save equation. Sini kita menggunakan try and expect juga, try expect, dan pada try-nya menggunakan if else. Nah, selanjutnya untuk dashboard admin, pada bagian admin yang ini bisa blok memberikan jendela utama dengan judul admin dashboard dengan ukuran full screen. Terus selanjutnya pada menu yang kiri, sebelah kirinya left menu frame ini. Jadi yang ini untuk frame menu, membuat menu navigasi di sisi kiri, tombol navigasinya menu untuk melihat hasil ujian, menambahkan soal, terus mengisi soal dan menghapus soal. Terus yang selanjutnya yang bagian right content sebelah kanan, yang ini semua ini. Nah, yang ini yang sebelah, yaitu frame content untuk menampilkan konten sesuai yang dipilih, dan yang kedua itu pesan awal menampilkan pesan selamat datang pada pertama kali aplikasi dijalankan. Nah, yang untuk loop admin main loop menjaga aplikasi tetap berjalan hingga ditutup. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Aditya Taufik Rahman akan melanjutkan penjelasan kodenya. Yang pertama itu ada dev quiz, ini kode awalnya. Ini sendiri untuk mendefinisikan fungsi yang bernama quiz window itu yang digunakan untuk menjalankan aplikasi quiznya. Kemudian di sini ada question sama dengan load question ini. Di sini untuk memuat daftar pertanyaan kuis. Jadi fungsi ini diharapkan untuk mengembalikan data dalam format dictionary dalam kunci question, option, dan correction option. Kemudian di sini skor sama dengan 0 ini digunakan untuk menyimpan jumlah jawaban yang benar penggunaan. Jadi skor awal itu adalah 0.
Kemudian kita fungsi next question. Eh, fungsi next question ini yang pertama itu ada def next question, tanda kurung ini sama dengan non local score, index. Ini untuk mendefinisikan fungsi next question untuk menampilkan pertanyaan berikutnya. Jadi kata kunci non lokal digunakan untuk mengakses variabel scores dan indeks dari lingkup luar fungsi. Kemudian if index lebih kecil length question ini untuk mengecek apakah indeks saat ini masih dalam rentang jumlah pertanyaan. Question label yang ini itu untuk mengubah teks pada label question label untuk menampilkan pertanyaan saat ini. Kemudian kode berikutnya itu ada for ini. Ini sendiri untuk melakukan literasi pada daftar opsi jawaban untuk pertanyaan saat ini. Setiap opsi yang diperbarui di tombol radio option buttons itu dengan teks dan nilai yang sesuai. Kemudian else message ini ini tuh jika pertanyaan telah dijawab itu ini tuh untuk menampilkan skor akhir dalam pop-up menggunakan message box show info. Kemudian kita juga menutup kuisnya dengan quiz destroy. Kemudian di sini ada fungsi cek saat suara ini yang pertama itu ada if. Di sini untuk membandingkan nilai answer par. Jadi jawaban yang dipilih pengguna dalam indeks jawaban yang benar yaitu correction option. Jadi jika cocok skornya akan bertambah 1. Kemudian indeks plus sama dengan 1 expression ini untuk menambah nilai indeks dan untuk beralih ke pertanyaan berikutnya dan memanggil fungsi next question. Kemudian deklarasi variabel dan UI-nya di sini ada indeks sama dengan 0. Ini untuk disesuaikan indeks sama dengan 0. Jadi digunakan untuk melacak indeks pertanyaan saat ini dimulai dari 0. Kemudian ada quiz sama dengan TK ini, kemudian quiz title, quiz state itu untuk membuat jendela utama UI menggunakan TK tanda kurung. Jadi di sini title tanda kurung quiz ini untuk menetapkan judul jendela menjadi quiz. Kemudian ini stats zoom ini untuk membuka jendela dalam mode layar penuh. Kemudian di sini ada frame ini untuk membuat frame sebagai container untuk komponen quiz. Jadi expand sama dengan true ini frame yang diperluas untuk memenuhi ruangan yang tersedia. Kemudian fill bold-nya ini untuk frame diperluas secara horizontal dan vertikal. Kemudian di sini ada question label sampai sini. Nah, di sini untuk membuat label question label untuk menampilkan pertanyaan. Jadi word like sama dengan 800 ini adalah teks yang akan dibungkus jika melebihi panjang 800 pixel. Kemudian PD sama dengan 20 ini untuk memberikan jarak vertikal 20 pixel. Kemudian fill X-nya ini label yang diperluas secara horizontal. Kemudian answer part
sama dengan interval ini untuk membuat variabel tinker tipe integer untuk melacak opsi jawaban yang dipilih pengguna. Kemudian option buttons ini ini untuk membuat daftar tombol radio. Jadi untuk opsi jawabannya itu di sini ada variabel answer variabel answer. Ini semua untuk semua tombol terkait dengan answer answer variabel answer var ini. Kemudian value sama dengan I ini untuk setiap tombol memiliki nilai unik berdasarkan indeksnya. Kemudian for btn in option button ini ini untuk menambahkan tombol radio ke dalam frame dan menjajarkan setiap tombol ke kiri ke answer way ini. Kemudian button frame ini untuk membuat tombol submit untuk memeriksa jawabannya. Jadi yang kemudian komen cek answer ini untuk menjalankan fungsi cek answer ketika tombol ditekan. Kemudian PD20 seperti tadi ini untuk memberi jarak vertikal 20 pixel, kemudian fill X-nya ini tombol diperluas secara horizontal. Kemudian di sini next question ini untuk memanggil seperti tadi untuk menampilkan pertanyaan pertama saat quiz dimulai. Nah, kemudian quiz monolog ini untuk menjalankan loop utama Tinker untuk menampilkan dan menjaga jendela tetap aktif. Nah, kemudian kode utama di sini ada if if name dengan main ini, in window ini untuk mengecek apakah script dijalankan sebagai program utama. Kemudian memanggil fungsi set in window. Mungkin sekian. Halo, di sini saya akan mencoba aplikasi dari kode yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan run untuk memulai aplikasi. Nah, ini adalah screen bagian sign in. Karena saya belum punya akun, mari kita sign up terlebih dahulu. Nah, ini adalah bagian sign up-nya terdiri dari kolom username, password, dan role admin atau peserta. Nah, di sini saya akan membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memilih bagian admin terlebih dahulu untuk dicoba. Lalu kita register, akun berhasil dibuat. Lalu kita sign in dari akun yang kita sudah buat tadi. Login berhasil sebagai admin. Ini adalah dashboard sebagai admin. Di sini ada bagian lihat hasil ujian, tambah soal, edit soal, hapus soal. Untuk bagian lihat hasil ujian, karena belum ada pengerjaan, mungkin belum ada. Terus kita tambah soal. Nah, ditambah soal ini ada kolom pertanyaan dan 4 opsi jawaban. Nah, misalnya nih kita akan membuat soal. Kita bikin jawabannya. Ini misalnya, di sini untuk menulis jawaban yang benarnya itu, kita pilih satu. Kenapa satu? Karena ini dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Jadi untuk kolom bagian jawaban yang benarnya, kita isi satu. Lalu kita simpan soalnya. Soal berhasil ditambahkan. Oke. Lalu di sini ada bagian edit soal. Nah, sebelumnya kami sudah membuat 10 soal. Nah, tadi kan soal itu adalah soal yang 11 berarti. Jadi misalnya nih, kita mau edit soal yang ke-11 tadi. Nah, misalnya nih kita rapihkan pertanyaan. Kita pindahkan opsi jawabannya. Yang ini 8, yang ini 7. Lalu berarti jawaban yang benar ada di 2. Kita simpan perubahannya. Soal berhasil diperbarui. Nah,
Misalnya nih, sama seperti edit soal, tadi berarti ada 11 soal. Nah, jadi kita mau hapus nih soal. Jadi kita hapus dulu soal yang ke 10 misal. Kita hapus soal. Soal berhasil dihapus. Nah, untuk melihat bagaimana kuisnya, kita akan sync in sebagai peserta. Kita coba lagi. Kita buat akun sebagai peserta. Misalnya, nah, misalnya nih kita pilih peserta, terus kita nggak ngisi nih salah satu kolomnya yang terjadi, maka semua kolom harus diisi. Lalu kita sync up lagi, kita coba, kita kasih password. Kita pilih sebagai peserta. Kita register, akun berhasil dibuat. Nah, kita sync in lagi. Misalnya di password tadi itu salah. Nah, username atau password salah juga. Di sync in juga seperti ini. Nah, kita buat password yang benar. Kita bisa berhasil login sebagai peserta. Ini adalah kuis yang telah dibuat. Nah, di sini ada submit, ada pilihannya, pertanyaannya juga ada. Misalnya kita milih, saya pilih jawaban ini, kita submit, maka akan next ke soal selanjutnya. Nah, di sini saya akan mengerjakan semua soalnya. Ini adalah hasil soal yang telah kita buat. Tadi jawabannya yang benar adalah ini. Kita submit. Nah, karena tadi itu soal terakhir, maka akan muncul langsung hasil. Nah, berarti soalnya ada 11 dan yang saya benar ada 5. Kita oke. Nah, kita lihat hasil login tadi apakah masuk akun kita. Nah, akun peserta kita tersimpan dan akun admin kita juga tersimpan. Apakah pertanyaan kita juga tersimpan? Nah, pertanyaan kita juga tersimpan. Itulah hasil aplikasi sistem kuis yang kami buat. Sekian, terima kasih.